Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di teori komunikasi interpretif. Oke, kita jelaskan dulu apa itu teori komunikasi interpretif. Teori ini adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang termasuk dalam paradigma alamiah atau naturalistic paradigm. Paradigma ini bersifat otentik ilmu sosial, yaitu memandang manusia sebagai objek ilmu sosial yang memiliki sifat-sifat empiris. Paradigma ini disebut juga sebagai paradigma postmodern. Aliran atau pendekatan filsafatnya adalah fenomenologi, konstruktif, interpretif, dan kritis. Nah, menurut Max Weber, paradigma alamiah yaitu berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berpikir maupun bertindak orang-orang itu sendiri. Yang kedua, bahwa fakta sosial atau fenomena sosial dilihat secara verstehen atau pemahaman dari orang tersebut. Secara umum, dalam dimensi ontologinya mencakup apa yang disebut realitas sosial, yaitu fakta sosial atau fenomena sosial. Dalam ilmu komunikasi, realitas sosial menurut John Fiske difokuskan pada dua fenomena komunikasi dalam konteks proses komunikasi dan konteks komunikasi itu sendiri. Karena itu, maka di dalam teori-teori interpretif, konteks pertama kita lihat dari konteks komunikasinya. Fenomena komunikasi itu dikaji berdasarkan pada berlakunya pesan komunikasi itu mulai dari komunikator hingga komunikan, maupun sebaliknya seperti dialog. Peristiwa komunikasi dianggap sebagai proses yang bersifat mekanistis, transaksi, pertukaran, interaksi, maupun transformasi dalam tataran sosiologi, psikologi, politis, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, teori-teori komunikasi dalam konteks ini memperlihatkan keterlibatan atau hubungan antara unsur-unsur dalam proses komunikasi. Oke, selanjutnya konteks yang kedua itu adalah konteks komunikasinya. Jadi, pesan komunikasi tidak sekedar dilihat sebagai sebuah teks yang bersifat manifest, namun juga bersifat laten. Jadi kita nggak hanya melihat dari yang tersurat, tapi juga yang tersirat dalam tataran studi bahasa dan tanda. Hal ini karena kita membaca teks, maka makna tidak akan kita ketemukan dalam teks yang bersangkutan, tapi kita harus membedahnya, mencari di balik kata-kata tersebut ada makna, termasuk identifikasi budaya di mana pesan tersebut hadir. Itu konteks komunikasinya. Nah, menurut Berger dan Luhmann, realitas tersebut ada 3 realitas, yaitu realitas objektif, realitas simbolis, dan realitas subjektif. Nah, kalau menurut John Fiske, itu meliputi real reality, pseudo reality, dan hyper reality. Jadi pembagian realitas sosial tersebut itu pada dasarnya mengacu pada satu unsur realitas sosial, yaitu manusia sebagai human being. Jadi manusia sebagai makhluk sosial berarti dia memiliki ada falsafah hidup, konsepsi kebahagiaan, nilai kebahagiaan itu sendiri, norma dan etika, akal, budi, dan naluri. Jadi kalau ngomongin akal, budinya juga diajak, nalurinya juga diajak. Ada budaya, kerangka berpikir dan pengalaman, ideologi, agama dan kepercayaan, dan lain-lain. Jadi itu semua disebut human being. Jadi artinya bahwa kerangka cara pandang realitas sosial dalam dimensi ontologi bahwa manusia punya ide yang berbentuk abstrak. Empirisnya adalah meskipun manusia punya perbedaan, tapi tetap ada yang identik dengan manusia itu sendiri. Dengan demikian, gejala yang ada hanya dilihat dari kualitasnya. Karena itu, gejalanya abstrak, maka cara memandang empirisnya secara sensual, etik, dan logik. Itulah yang disebut dengan realitas sosial dalam komunikasi interpretif. Jadi kalau kita melihat kesimpulannya bahwa manusia sebagai objek ilmu sosial ada sifat empiris yang beberapa tingkatan filsafatnya, empiris sensual, empiris etik, empiris logik, dan empiris transcendental. Itu dilihat dari
manusia sebagai human being. Oke. Interpretif berarti pemahaman perstehen kita berusaha menjelaskan makna dari suatu tindakan. Jadi bukan makna hanya dari teks-teks saja, tapi makna dari kehidupan. Karena suatu tindakan dapat memiliki banyak arti. Makna tidak dapat dengan mudah diungkap begitu saja. Karena itu interpretasi secara harfiah merupakan proses aktif dan inventif. Jadi interpretasi suatu tindakan kreatif dalam mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan makna. Karena itu, teori interpretif ada satu kuncinya, yaitu tujuannya untuk memahami pengalaman hidup manusia dan untuk menginterpretasikan makna-makna dari teks tersebut. Oke, kita kuncinya ada dua ya, pengalaman dan makna-makna dari teks. Kita lihat yang pertama dari teori-teori interpretif. Pertama adalah hermeneutika. Hermeneutika adalah studi mengenai pemahaman, terutama dengan menginterpretasikan tindakan dan teks. Jadi kalau kita melihat hermeneutika ini dilihat dari interpretasi tekstual. Karena itu kita lihat dia memahami teks terlepas dari konteks di mana teks itu diciptakan dan dikonsumsi. Karena itu dia mempelajari persoalan pemahaman itu sendiri. Kita lihat yang kedua, yaitu fenomenologi. Fenomenologi adalah studi mengenai pengetahuan yang muncul dalam pengalaman yang diperoleh secara sadar dan bagaimana manusia mengalami kehidupannya di dunia. Jadi studi ini melihat objek dan peristiwa dalam perspektif orang yang mengalaminya. Jadi kita harus meneliti atau memahami pengalaman orang tersebut, bukan pengalaman kita, ya. Realitas dalam fenomenologi merupakan bagian dari pengalaman sadar seseorang. Jadi, dengan kata lain, fenomenologi itu menempatkan pengalaman nyata sebagai data dasar dari pengetahuan. Kedua, menghindari penerapan ketentuan kategori teoritis, dan yang ketiga membiarkan segala sesuatu mengungkapkan dirinya sendiri tanpa memaksakan kategori kita kepada mereka. Itu dalam fenomenologi. Ders mengatakan ada 3 prinsip dasar fenomenologi ini kalau kita lihat dalam teori interpretif. Pengetahuan haruslah sadar. Pengetahuan tidak disimpulkan dari pengalaman sadar itu sendiri. Makna diberikan kepada sesuatu atas dasar potensinya bagi tindakan seseorang. Bagaimana seseorang berhubungan dengan suatu objek akan menentukan makna tersebut. Bahasa merupakan perantara bagi munculnya makna. Jadi, kita mengalami banyak hal melalui bahasa yang digunakan dan untuk mendefinisikan dan mengungkapkan hal-hal tersebut. Oke, kita lihat teori interpretif yang lain, yaitu teori interaksionis simbolik. Orang adalah aktor dalam masyarakat, bukan reaktor. Simbolik interaksionis berarti oranglah yang menjadi aktor. Jadi social act lah sebagai payungnya. Jadi gerak, isyarat, gesture dari individu, tanggapan terhadap gesture secara eksplisit maupun implisit, dan hasil dari tindakan dipersepsikan oleh kedua belah pihak. Karena itu makanya pokok pikiran dari teori interaksi simbolik adalah bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan pemahaman arti dari sesuatu tersebut. Lalu, pemahaman tersebut diperoleh melalui interaksi. Dan pemahaman ini merupakan hasil proses dari interpretasi. Artinya, apa yang akan diinterpretasi? Yaitu munculnya tanda-tanda dan simbol-simbol ketika mereka berinteraksi. Itulah makanya disebut symbolic interactionism. Oke, yang selanjutnya kita pahami yaitu konstruksi sosial. Konstruksi sosial ini menurut Peter Berger, bentuk pesan-pesan komunikasi, khususnya pesan di media massa, dapat dikatakan sebagai perwujudan suatu bentuk realitas sosial. Jadi, kalau kita melihat pesan yang bermakna dalam dibentuk tidak terbatas pada diciptakan, namun juga dikonstruksikan secara terus-menerus oleh penciptanya. Jadi kalau kita melihat dulu hoax, kita kenal karena dikonstruksikan oleh si penciptanya bahwa inilah gejala hoax, itu konstruksi realitas.
atau konstruksi realitas yang dibentuk oleh para komunitas-komunitas. Akhirnya terbentuklah satu konstruksi realitas komunitas tersebut. Jadi dia menurut Berger dan Luckman, konstruksi pesannya itu disebabkan oleh realitas kehidupan sehari-hari yang memiliki maksud saya dimensi-dimensi subjektif dan objektif. Oke. Berger menegaskan bahwa manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas. Ada prosesnya, menurut Berger. Jadi, konflik sosial itu ada 3 prosesnya. Pertama adalah proses eksternalisasi, proses objektivasi, dan proses internalisasi. Jadi, kalau eksternalisasi, penyesuaian diri dia dengan dunia sosial kulturalnya. Proses objektivasi ketika dia menjadi sebuah interaksi sosial, maka dia akan mengalami proses institusionalisasi. Sementara proses internalisasi, proses di mana individu itu mengidentifikasikan dirinya dengan lembaga sosial di mana individu itu menjadi anggotanya. Itulah yang disebut dengan konstruksi sosial menurut Berger. Baik teman-teman semuanya, itu tadi adalah teori-teori interpretif yang kita lihat dalam fenomena sosial dan fenomena komunikasi. Sampai di sini materi kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.